Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan keadaan kalian sehat walafiat. Ibu berharap kalian masih semangat untuk mendengarkan materi Ibu hari ini. Baiklah, materi Ibu hari ini yaitu tentang layanan klasikal. Dasarnya keutamaan bersyukur. Tugas perkembangan bidang bimbingan dan tujuan layanan. Tugas perkembangan mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bidang bimbingan yaitu pribadi. Tujuan layanannya, siswa mengetahui atau menyadari nikmat dari pemberian nikmat Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki sikap syukur terhadap nikmat yang telah diberikan olehnya. Manfaat bersyukur di sini ada 5 manfaat bersyukur. Yang pertama, hidup dalam keberuntungan. Yang dimaksud dengan hidup dalam keberuntungan yaitu orang yang hidupnya bersyukur akan selalu berpikir positif di dalam setiap hal yang menimpanya, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Yang kedua, hidup dalam kebahagiaan. Orang yang bersyukur akan selalu merasa hidupnya penuh dengan kecukupan. Oleh karena itu, mereka selalu merasa bahagia karena yakin bahwa setiap apa yang dia peroleh itulah hal yang terbaik. Yang ketiga, memiliki wibawa di mata orang lain. Orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya penuh dengan kebaikan. Mereka memiliki wajah yang dihormati dan disayang oleh banyak orang karena wajah mereka dihiasi oleh wajah penuh syukur. Yang keempat, terlihat lebih rupawan. Menurut para psikologi, orang yang bersyukur akan memiliki wajah yang selalu tersenyum, menjalani hidup, dan orang yang selalu tersenyum itu menambah kecantikan dan ketampanan. Kelima, awet muda dan umur panjang. Orang yang selalu bersyukur memiliki watak yang sabar, sedangkan orang yang sabar berdampak pada kesehatan dan awet muda, karena otot wajah beraktivitas tidak terlalu banyak dibandingkan dengan orang yang memiliki watak pemarah. Selanjutnya, akibat dan ancaman jika tidak mau bersyukur. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu hidup menderita. Penjelasan dalam hidup menderita di sini adalah hidup rasanya selalu menjadi beban, iri dengan keberuntungan orang lain, dan enggan untuk berusaha lebih baik. Mereka yang tidak mau bersyukur hidupnya penuh dengan kesusahan, suka mengeluh dan menyalahkan takdir. Yang kedua, hidup menjadi selalu kurang beruntung. Penelitian membuktikan orang yang tidak bersyukur selalu memiliki sifat negatif pada dirinya sendiri, yaitu pesimis, dan pada orang lain yaitu berburuk sangka. Orang yang berpikir negatif lebih banyak mendapat kurang beruntung daripada orang yang berpikir positif. Ketiga, mudah terserang penyakit. Pemarah, pengiri, dan berpikir negatif adalah sifat dari orang yang tidak mau bersyukur dengan keadaan yang dia miliki. Mereka cenderung cuek dengan lingkungan dan dirinya sendiri. Akibatnya kekebalan tubuh. Yang keempat, di akhirat disiksa oleh Tuhan. Tuhan berfirman, "Dan jika kalian manusia mau bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka niscaya aku akan menambah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Dan jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, maka ketahuilah niscaya siksaku itu pedih." Ayat itu menjelaskan bahwa orang yang tidak mau bersyukur atau kufur atas nikmat Tuhan, maka siksaan yang pedih akan menimpa pada dirinya kelak ketika di akhirat. Sebab-sebab kurang bersyukur. Di sini ada 4. Yang pertama, lalai dari nikmat Tuhan. Sesungguhnya banyak manusia yang hidup dalam kenikmatan yang besar, baik nikmat yang umum maupun khusus, akan tetapi dia lalai darinya. Yang kedua, kebodohan terhadap hakikat nikmat. Sebagian orang yang tidak mengetahui nikmat, tidak mengenal dan tidak memahami hakikat nikmat. Dia tidak tahu bahwa dirinya berada dalam kenikmatan karena dia tidak mengetahui hakikat nikmat. Yang ketiga,
pandangan sebagai manusia kepada orang yang berada di atasnya. Jika seseorang manusia melihat kepada orang yang di atasnya, yaitu orang-orang yang diberi kelebihan atasnya, dia akan meremehkan karunia yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga dia pun kurang dalam melaksanakan kewajiban syukur, karena dia melihat apa yang diberikannya adalah sedikit. Yang keempat, melupakan masa lalu. Di antara manusia, ada yang pernah melewati kehidupan yang menyusahkan dan sempit. Dia hidup pada masa-masa yang menegangkan dan penuh rasa takut, baik dalam masa harta, kehidupan, atau tempat tinggal. Dan tatkala Tuhan memberikan kenikmatan dan karunia kepadanya, dia enggan untuk membandingkan antara masa lalunya dengan kehidupannya, yaitu kehidupan sekarang, agar menjadi jelas baginya karunia Rob atasnya. Kesimpulan, yang pertama, setiap manusia harus selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Yang kedua, selalu bersyukur membuat hidup tenang. Yang ketiga, bersyukur merupakan sesuatu yang universal untuk seluruh manusia yang ingin meraih kebahagiaan. Yang keempat, bersyukur merupakan daya tarik menarik atas apa yang kita miliki. Baiklah anak-anak, mungkin itu materi tentang bersyukur pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan kepada kalian bisa kalian cerna tentang masalah manfaat bersyukur, akibat dan ancaman jika tidak mau bersyukur, sebab-sebab kurang bersyukur. Di lain waktu kita akan ketemu kembali. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.